Makasih Mbak. Mohon bimbingannya. Alhamdulillah ini rotok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah hari ini kami dari tim Mu'alaf Center Yogyakarta kedatangan Ibu Triningsih, betul ya Ibu? Ini lokasinya ada di sekretariatan Masjid Gede Kauman Yogyakarta itu. Ibu Tri ya, apa Ibu Nining? Ibu Nining. Hari ini datang ke sini karena kemarin sebelumnya sudah kontak dulu ya Bu ya. Kontak dulu, terus ternyata baru hari ini ya. Kemarin Sabtu, hari ini kita ketemu di lokasi yang sama di Masjid Gede Kauman untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat, betul ya Bu? Saya tanya dulu untuk Ibu Nining, apakah ada paksaan masuk Islam? Nggak ada. Nggak ada, atas keinginan Ibu sendiri? Baik, saya tuntun untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadatnya. Nanti Ibu Nining mengikuti setelah saya. Nanti sebelumnya ini nanti dibaca dulu surat pernyataannya. Dibaca dari sini, lalu ke sini, sampai sini. Nanti untuk 2 kalimat syahadatnya saya tuntun. Kacamatanya di sana. Oh iya, boleh. Saya ambil dulu. Kacamata, saya ambilkan. Jadi nanti pas ini ya, pas di sini ya. Iya. Baik, bisa kita mulai ya Bu ya. Sampun, bisa dibaca monggo. Surat pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Maria Magdalena Triningsih, tempat tanggal lahir Sleman 25 September 1974, alamat pekerjaan mengurus rumah tangga, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Ahad tanggal 27 Jumadil Akhir 1446 Hijriah 29 Desember 2024, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri untuk memeluk Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibu dengarkan baik-baik, diulangi setelah saya, nggak usah buru-buru, pelan-pelan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Diteruskan sedikit lagi ya Ibu. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Selamat Ibu.
Makasih Mbak. Mohon bimbingannya. Alhamdulillah ini rotok plong hati ini saya. Apa Bu? Apa yang dirasakan Bu? Rasanya saya apa ya? Saya itu orang yang sangat-sangat berdosa. Saya itu orang yang sangat-sangat benar-benar nggak pantas sebenarnya saya itu. Saya benar-benar ngerasa kotor, benar-benar kotor saya. Allah masih ngasih Ibu kesempatan, ya kan? Allah masih sayang, masih dikasih waktu untuk bertobat. Dan hari ini alhamdulillah Ibu Nining bisa mengikrarkan syahadat. Apa masih bisa saya dimaafkan? Insya Allah, insya Allah. Mintanya sama Allah Bu. Apapun itu, mohon ampunnya cuma sama Allah. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi insya Allah kalau Ibu dengan sungguh-sungguh bertaubat, minta ampun sama Allah, berjanji tidak akan mengulangi hal yang serupa, tidak bermaksiat, insya Allah mudah-mudahan Allah memaafkan. Semuanya yang saya pelajari ya Bu ya, Allah itu mengampuni kesalahan dan dosa hambanya yang bertobat, yang mengakui kesalahannya, yang mengakui kekhilafannya, gitu. Semua dosa Allah ampuni, kecuali satu, dosa menyekutukan Allah. Itu dosa yang Allah tidak ampuni. Jadi kalau saat ini Ibu merasa diri Ibu kotor, Ibu merasa sudah sangat bersalah sekali gitu ya, ingat Allah itu maha pengampun, maha pengasih lagi maha penyayang. Itu yang disebutkan pertama seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang itu disebutkan di awal Bu. Berarti kan itu sifat Allah yang sangat luar biasa besar gitu. Jadi jangan hilang harapan, jangan putus asa gitu Ibu. Saat ini Allah masih beri kesempatan, pergunakan dengan sebaik mungkin. Ayo dikejar apa yang belum Ibu bisa lakukan kemarin gitu. Gitu ya Bu ya. Ceritanya gimana kok Ibu bisa akhirnya mengikrarkannya hari ini? Itu sebenarnya sudah lama sekali saya itu pengen tapi nggak tahu di mana gitu. Terus karena awal-awal itu ya anak saya yang nomor 2 itu dia sekolahnya dari TK itu udah saya masukkan ke yayasan Islam, karena ya memang udah dulu ada setelah menikah balik lagi ke agama masing-masing gitu. Dulu Ibu berarti setelah menikah Ibu kembali ke Katolik? Iya, itu gitu selama lama gitu, setiap minggu saya tetap ke gereja. Terus kalau puasa ya tetap nyiapin. Perjanjian apa Bu yang waktu itu dengan suami sepakati pasca menikah? Ya cuman itu nanti kan waktu itu istilahnya aku nikah sama kamu kan kita beda kayak gitu tau. Terus ya wis kowe melu aku wae kayak gitu tau. Ya aku mau nek kon dadi Islam. Saya juga bilangnya gitu. Nang Islam ya ora penak, saya bilang gitu tau. Nang Islam ya ora penak, ya si ini kayak gitu. Malam-malam kudu bangun sholat kayak gitu. Kita enak-enak tidur harus bangun sholat. Kita lagi kerja harus sholat dulu kayak gitu. Saya kayak gitu. Terus nggak tahu aja nikmatnya, dia bilang gitu. Terus ya udah tetap kita jalani aja.
ya wis lah saya ngalahan waktu itu. Terus apa, saya tetap nikah waktu itu. Terus kan yang ngurus ke surat-suratnya tetangga itu memang harus suruh diubah semuanya. Ya wis saya manut aja. Terus tapi setelah nikah di KUA itu saya balik ke gereja. Terus punya anak satu nggak masalah, nggak ada kendala, tetap kayak gitu. Terus anak saya yang kedua itu tetap seperti itu terjadi. Terus anak saya itu kan masuk ke apa yayasan Islam ya sekolahnya. Nah itu pulang sekolah waktu itu kalau nggak salah pas puasa Pak ya, dia bilang langsung itu belum ganti baju belum apa, baru sampai rumah itu dia bilang, Bunda tak bilangi tadi Bu Guru itu cerita katanya kalau yang non muslim itu nanti apa namanya kalau mati waktu itu anak saya bilang kalau mati itu mereka semuanya di neraka. Terus jadi besok itu adik, kakak sama ayah di surga, bundanya di neraka, adik nggak bisa nolongin bunda, katanya bunda dibakar, dia bilang gitu. Terus saya waktu itu udah masih tetap aja, ya wis lah cuman anak-anak yang ngomong, saya bilang gitu. Tetapi seringlah main ke sosial agensi itu, toko buku, cari-cari gitu tau. Mulai dari sana, terus ya mulai bener po ya kayak gitu tau, bener nggak yang dibilangin anak saya segitu. Kadang-kadang dia pulang sekolah gitu tiba-tiba, Bunda nggak boleh pakai kayak gitu. Dulu saya pakai tank top kayak gitu, pakai tank top, pakai celana pendek kayak gitu. Keluar pun kayak gitu. Terus nggak boleh Bunda kayak gitu tuh, kalau apa seorang ibu itu harus tutup aurat, nggak boleh. Terus waktu itu sudah mulai berubah pakai kaos yang ada lengannya kalau keluar, terus pakai rok, kayak pakai celana panjang kayak gitu. Mulai gitu ya. Ini nih anak saya yang membawa saya mulai apa namanya mencari-cari Islam. Terus kebetulan kenal sama yang namanya Mas Nanang. Beliaunya itu guru di salah satu pondok di Melangi. Nah, dia ngobrol-ngobrol, ya udah Bu, nanti saya ajarkan di rumah, saya yang datang. Waktu beliaunya kalau sore ke rumah ngajarin saya apa namanya itu yang alif bata itu. Nah itu ngajarin itu. Terus sempat apa, saya sudah sempat belajar apa Al-Fatihah ya, itu saya 3 tahun itu belajar sama Mas Nanang itu. Tapi Mas Nanangnya terus pindah. Setelah itu kan kita nggak ada ini lagi, terus sempat juga sih saya ke gereja lagi karena merasa apa kosong. Terus saya bingung. Pas waktu itu ada masalah di keluarga yang mana benar-benar masalah itu sudah sungguh apa ya, sudah benar-benar sampai nggak mungkin gitu loh. Saya udahlah, kenapa saya bila-bilain saya pindah agama kalau nyatanya seperti ini kayak gitu toh. Terus udahlah saya kembali lagi aja gitu toh. Terus saya di apa gereja lagi. Terus ya di gereja ada pengakuan dosa, udah pengakuan dosa, terus udah rutinitas kayak gitu lagi. Terus kemarin tahun berapa itu kok anak saya mulai, Bunda mau gitu terus po, kayak gitu. Anak saya yang gede, Bunda mau gitu terus po, apa kita seperti ini. Saya yang ngerasa memang rumah tangganya itu sering berantem, masalah kecil jadi besar kayak gitu. Oh ini sebenarnya masalah itu apa sih ya gitu. Kalau masalah ekonomi saya kira nggak begitu banget gitu loh, masih bisa ada jalan keluar. Tapi kok kayaknya nggak ada tentrem kayak gitu loh. Terus suami juga sholat gitu, terus bapak kok nggak pernah sih ngajakin aku sholat, ayo Bu apa bareng-bareng kayak gitu, enggak. Terus saya sampai terus piye yo, aku terus mikir-mikir. Terus kemarin lama kan sama temen itu nggak pernah kontak-kontak gitu kok. Terus kemarin iseng-iseng kan nggak ada kerjaan, terus aku kontak dia, terus cerita rumah tanggaku gini-gini. Terus ya wajar namanya rumah tangga, tapi kamu itu menyadari nggak tau kesalahan kamu itu apa? Dia ngomong gitu tau. Kamu itu dari dulu kan udah tak bilang, wis toh, kowe iki mantep nang Islam kayak gitu. Terus lah aku ki yo pengen, tapi aku nggak tahu aku harus kemana.
harus kemana. Saya itu mau belajar, saya mau, tapi nggak ada yang merengkuh saya. Saya nggak mungkin tiba-tiba nggak kenal kok saya kulon nuwun terus masuk gitu aja, nggak mungkin. Aku kalau ada yang merengkuh, ayo kamu tak ajari, ayo jalani ke sini, ayo aku dituntun, aku mau. Dia kasih itu alamat itu, terus saya kan taunya juga di sini kan waktu searching di Google itu. Searching di Google namanya di Mualaf Center Yogyakarta di Masjid Gede Kauman. Terus saya kemarin ke sini sempat nyasar juga walaupun orang Jogja tapi kan nggak tahu toh. Sempat nyasar balik-balik muter gitu. Terus akhirnya ke sini terus ketemu sama bapak yang kemarin itu. Terus coba aja Bu di ini hubungi, dikasih nomor yang itu yang di depan itu. Terus ya alhamdulillah. Bismillah ya Bu, setelah ini nanti Ibu Nining bisa bimbingan dengan kami, dengan Mualaf Center Yogyakarta. Nanti insya Allah mulai dari cara wudhu, cara gerakan sholat, bacaannya itu dulu nanti yang kita pelajari gitu ya Bu ya, pelan-pelan asal Ibu bisa konsisten, istiqomah, nanti tahap-tahap selanjutnya pun akan mengikuti, begitu ya Bu ya. Nanti tapi perlu dengan semangat dari Ibu sendiri ya, niat yang betul-betul kuat supaya tidak goyah lagi. Kudu kuat Ibu. Ngoten nggih Bu ya. Bismillah ya Bu. Bismillah. Terakhir kapan ke gereja Bu? Terakhir itu 2000 pas Covid itu apa ya? 2020-an ya? Iya, 2020. Baik. Gerejanya mana Ibu? Di Gamping. Gamping. Gereja apa? Itu. Maria Assunta. Di sini ya Bu ya. Di sini ya Bu. Separuh kena materai, separuh kena kertasnya. Dan nama terangnya di atas garis. Di sini. Di sini. Gampingnya tuh kalau sama pasar buah. Apanya? Gamping dari pasar itu. Ini sebelah mananya ini? Gudian ya? Kalau saya Jalan Gudian, iya, ya? Jalan Gudian dari perempatan Ring Road. Itu ke barat. Nanti ada lampu merah, ya udah itu kampungnya saya. Oh, gitu. Dari dulu memang asli situ ya Bu ya? Nggih. Yang paling kecil putrinya? Udah kuliah sekarang. Udah kuliah. Muslim juga? Iya. Baik, ini sudah ditanda tangan, nanti kurang 2 lagi. Ini ada bingkisan dari kami untuk Ibu, bisa diterima. Ada gamis, ada mukena, ada Quran, ada Iqra. Dan ini buku bimbingannya, nanti kalau bimbingan dengan kami ini tolong dibawa gitu nggih, nanti dipelajari bersama begitu. Jadi ini saya masukkan lagi materinya, materi dasar mulai dari wudhu, mengenal rukun Islam, mengenal rukun iman, pondasi-pondasi dasar gitu ya. Jadi kalau orang Islam itu kembali ke fitrahnya, kembali bahwa mengakui dirinya adalah hamba dan memiliki Tuhan Sang Pencipta gitu nih Bu. Yang pertama kalau rukun Islam syahadat, ini tadi barusan sudah. Setelah itu sholat, belum bisa bacaannya Mbak, gerakannya dulu ya, gerakannya dulu nanti dihafalkan. Bacaannya gimana Mbak? Diganti dengan kalimat tasbih, tahmid boleh, subhanallah, Allahu Akbar, diganti dengan itu dulu kalau bacaan sholatnya belum hafal semua gitu ya. Tadi kan sudah Al-Fatihahnya ya. Itu dibaca, itu penting. Nanti untuk yang lainnya kita hafalkan bersama ya Ibu ya, nanti dibimbing dengan tim dari Mualaf Center Yogyakarta. Nathan, ini mohon diterima. Nanti janjian untuk waktunya kalau hari Ahad selo mboten Ibu? Saya Sabtu Minggu selo. Baik, nanti bisa di hari Ahad. Nanti di kantor kami yang di Ring Road Selatan nanti. Gitu. Nanti bisa lewat Ring Road. Gitu nggih.
Nanti sampai rumah Ibu Nening bisa mandi wajib. Jadi sunnahnya kalau setelah syahadat mandi besar, mandi wajib. Jadi sama seperti kita wudhu. Tata caranya nanti kalau wudhunya di dalam kamar mandi yang ada toiletnya, bismillahnya dari luar kamar mandi. Gitu ya, bismillah dulu masuk kamar mandi, buka kerannya, mulai dengan wudhu. Apal wudhunya? Apal ya, sudah ini ya, sudah tahulah ya. Dibuka dulu kerannya, semuanya dimulai dari sebelah kanan. Tangan kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu kumur-kumur, membersihkan lubang hidung 3 kali. Setelah itu baru membasuh wajah 3 kali, lalu tangan sampai ke siku 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu membasuh kepala 1 kali, sama daun telinga sekali. Nek wudhu kan setelah kepala langsung kaki. Nah karena ini mandi wajib, kakinya nanti dulu, mandi dulu, dikebyur sebelah kanan dulu semua, taruh sebelah kiri. Setelah itu mandi seperti biasa, gitu ya. Keramas, samponan, sabunan sudah bersih, bilas, mau keluar kamar mandi baru kaki terakhir. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Batasnya mata kaki dilebihkan sedikit, 3 jari atau 4 jari saja di atas mata kaki. Jadi nggak perlu dicincang sampai atas ya, itu nggak perlu. Batasnya mata kaki dilebihkan sedikit. Setelah itu sudah bisa melaksanakan sholat. Nanti sholat zuhur, gitu ya, mandi dulu. Nah, dan kalau wudhu tadi nggak usah mandi langsung kaki, tapi karena ini mandi besar, setelah kepala baru mandi dulu, baru kaki terakhir kalau mau keluar. Di buku tadi ada. Oh, di buku ada. Nanti bisa dibaca. Gitu ya. Dan bacaan sholatnya di buku tadi itu ada Latinnya, jadi lebih mudah untuk dihafal. Gitu. Nanti insya Allah ketemu lagi bimbingan hari Ahad pekan depan jam 10 juga. Nanti itu apa WA dulu atau? Nanti saya WA, nanti saya share lokasinya di sana untuk bimbingannya. Jadi tidak di sini. Gitu. Ngaten nggih Ibu ini ya. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Udah, tadi cuma mau tanya kalau bimbingan selanjutnya gimana gitu. Tapi kan udah dikasih penjelasan ya. Gitu. Nanti semangat Ibu belajarnya. Bismillah. Minta doa nih biar saya kuat soalnya sesok gini-gini. Aduh, jangan gini-gini lagi. Harus tegak, cecek. Itu ya Bu ya. Nah, jangan sampai goyah lagi Bu. Ini putra putrinya ini sudah mengingatkan terus tuh, masya Allah loh. Itu ya. Artinya kan mereka bertumbuh secara keimanannya dan mereka tidak mau selamat sendirian, tapi kan yuk kepengennya kan orang tua juga ikut. Itu masya Allah. Dan di zaman seperti ini nih, anak-anak tuh kalau punya putra dan putri yang soleh-solehah itu suatu hal yang luar biasa, rezeki. Karena di zaman sekarang ini pergaulan juga sangat memprihatinkan gitu ya. Anak-anak muda juga banyak terpengaruh dengan tradisi kultur dari barat yang akhirnya mereka lupa dengan identitasnya sebagai seorang muslim dan muslimah gitu. Itu menjadi PR kita semua, kekhawatiran kita semua. Jadi masya Allah, alhamdulillah putra putrinya Bu Nining ini masih bisa mengingatkan orang tua, itu luar biasa Bu. Gitu ya Bu ya. Bersyukur sekali Bu. Ada yang mau disampaikan nggak Bu untuk putra putrinya gitu? Ya terima kasih buat adik sama kakak udah selalu ngingetin bunda. Semoga adik sama kakak diberi kesehatan, sukses, diberi kelancaran sekolah, kakak juga diberi kelancaran kerjanya, diberi kesehatan. Udah. Masya Allah. Ya. Anak mengingatkan orang tuanya, orang tua mendoakan yang baik untuk anaknya, ini luar biasa loh Ibu Nining ya, berkah yang benar-benar besar dari Allah gitu. Artinya Allah masih menyayangi Ibu, masih mengarahkan Ibu ke jalan yang semestinya, ke track yang seharusnya gitu. Nek kemarin agak serong ke kanan ke kiri, sekarang diluruskan lagi. Begitu ya Ibu ini. Bismillah. Ini juga pengaruh dari aspek pendidikan yang diterima oleh putra dan putri beliau. Putrinya ada di SD
Sekarang apa? Sekarang udah sudah kuliah ya, tapi dari SD memang sudah di Yayasan Muhammadiyah Baitus Salam ya Bu. Baitus Salam. Baitus Salam. Jadi memang faktor pendidikan, lingkungan, teman, guru ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang dari seorang anak, baik itu secara sains pengetahuannya, tapi juga secara pertumbuhan imannya. Ini penting sekali. Jadi Masya Allah ya, yang punya putra dan putri sangat diperhatikan kemana arah dari pendidikan yang diterima. Jadi jangan sampai nanti putra dan putri kita ini tumbuh hanya di bagian pendidikan, ilmu pengetahuan saja, tapi tidak berkembang dari segi keimanan maupun pola pikir. Ini perlu digarisbawahi gitu ya. Jadi PR untuk kita semua, untuk para orang tua, pentingnya untuk memilih lingkungan yang baik untuk anak-anaknya, baik itu secara pendidikan maupun lingkungan yang membentuk karakter si anak gitu. Masya Allah, jadi parenting ya. ini juga menjadi salah satu perantara hidayah ya, karena dari pendidikan itu di SD Muhammadiyah, anak-anak ini jadi bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang diteruskan gitu, yang didakwahkan secara tidak langsung gitu, di bawah alam sadarnya mungkin ya, karena masih SD. Jadi apa yang dia terima, pengetahuan itu dia sampaikan ke orang tuanya. Itu kan salah satu bentuk dakwah juga gitu, yang Masya Allah menjadi wasilah hidayah. Tadi juga disampaikan putrinya itu mengatakan bahwa pentingnya seorang muslimah menutup aurat gitu ya, dan cara penyampaiannya pun dengan penuh rasa cinta, karena melihat orang tua yang dia sayangi, yang ingin dia selamatkan, tujuannya sangat mulia, pengen kelak bareng-bareng di surga. Makanya ibunya diingatkan untuk menutup aurat ya Bu ya, bagian dari adab juga gitu, bahwa seorang muslimah itu seharusnya keluar rumah itu, atau bahkan tidak boleh terlihat orang lain ya Bu ya auratnya, jadi harus ditutup. Itu luar biasa, Masya Allah. Pelajaran berharga yang kita dapatkan dari pengalaman Bu Nining hari ini. Tetap semangat ya Bu ya. Apapun masa lalunya, masa lalu. Tadi saya dapat kata-kata bagus ya di jalan. Istighfar untuk masa lalu, bersyukur untuk hari ini, dan berdoa untuk hari esok. Itu. Ini quotes yang saya dapat dari latar mobil, di belakang mobil. Truk apa ya, kata-kata yang bagus, mutiara yang makjub gitu ya. Memang betul, kita seharusnya mengistighfari apa yang sudah berlalu ya, bersyukur atas apa yang kita punya hari ini, dan berdoa untuk apa yang akan kita lalui hari esok gitu. Itu pesan hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung dan support dakwah dari Mualaf Center Yogyakarta. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun akhirat. Hari ini adalah Bu Nining urutan kedua yang bersyahadat hari ini. Tadi pagi sudah di Klaten, Masjid Al-Mutakun, di seberangnya Candi Prambanan. Dan ini Ibu Nining, Masya Allah. Besok ada lagi, besoknya ada lagi, besoknya ada lagi. Nah, 3 hari ke depan ini sudah ada jadwal gitu yang ingin bersyahadat. Masya Allah, berkah untuk semuanya. Begitu ya Ibu Nining, sekali lagi selamat. Mudah-mudahan Ibu istiqomah bisa menjalankan perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan untuk bimbingan gitu ya. Baik, akhir proses ini kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Tak lupa kami mengingatkan untuk saudara-saudara semuanya yang hendak berpartisipasi ikut serta dalam pembangunan Wisma Gedung Mualaf Center Yogyakarta chapter 2 yang ada di Jalan Kaliurang, monggo kami persilahkan bisa menyalurkan bantuannya, berdonasi melalui rekening yang tertera dalam video ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya tetap insya Allah menjadi pahala jariah, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk proses pembangunan gedung Wisma tersebut gitu. Dan sudah, akhir kata, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.